Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan dan selawat kepada Nabi. Perkenalkan, nama saya Juhamri, mahasiswa PPG Praja Batang, gelombang kedua tahun 2022 kelas PJOK 003. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang profiling peserta didik SMP Negeri 2 Makassar berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan. Baik, adapun aspek yang diobservasi yaitu yang pertama budaya sekolah, kedua budaya kelas, ketiga keterlibatan peserta didik, keempat identifikasi kesiapan siswa, kelima perkembangan emosi, keenam perkembangan sosial, ketujuh perkembangan moral dan spiritual, delapan perkembangan kognitif, 9 perkembangan fisiologis, ke-10 aspek etnik dan kultural, serta yang terakhir itu aspek minat belajar peserta didik. Yang pertama, budaya sekolah, di mana secara umum profil pembelajar Pancasila kalau diterapkan di sekolah seperti dalam aspek gotong royong, ini merupakan salah satu aspek yang sudah menjadi pembiasaan dan juga terkait dalam program mengenai lingkungan di sekolah seperti kebersihan lingkungan sekolah dan berbagai hal lainnya, di mana suasana sekolah sangat mendukung pembelajaran dan interaksi yang optimal, seperti dilihat kondisi sekolah yang tidak bising, lingkungan sekolah yang terjaga karena tidak sembarang orang yang dibolehkan masuk, serta fasilitas di sekolah juga sangat membantu peserta didik. Selanjutnya budaya kelas. Adapun cara guru membuat kesepakatan dengan murid, yaitu guru telah menetapkan beberapa poin atau aturan yang disampaikan ke peserta didik. Tetapi guru masih memberi kelonggaran untuk beberapa hal dan sebagian lainnya tetap didisiplinkan. Adapun lingkungan kelas bersih karena sudah ada kebiasaan piket di mana kebersihan sekolah yang saya tempati, sehingga aspek gotong royong dari profil pelajar Pancasila telah diterapkan yang merupakan pendidikan untuk peserta didik juga. Selanjutnya itu keterlibatan peserta didik, di mana dari hasil observasi sebagian besar peserta didik terlibat dalam pembelajaran. Adapun bentuk keterlibatan mereka yaitu ikut mempraktikkan apa yang sudah diajarkan atau bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Selanjutnya itu identifikasi kesiapan siswa. Di sini guru memberikan pembelajaran awal sebelum masuk ke materi inti agar peserta didik memahami materi yang akan dilakukan. Setelah itu guru masuk ke materi inti, di mana guru mengoreksi jika ada yang salah sehingga murid bisa memperbaiki apa yang salah. Selanjutnya perkembangan emosi, di mana peserta didik bisa mengekspresikan diri melalui kepercayaan diri yang tinggi, dikarenakan mereka menganggap kelas-kelas beserta isinya merupakan sarana dan prasarana untuk peserta didik mengembangkan minat dan bakat mereka. Baik, selanjutnya perkembangan sosial, di mana secara umum guru dalam membangun atmosfer peserta didik untuk saling bersosialisasi, yaitu guru dalam pembawaan di kelas melakukan pembelajaran dengan menyenangkan, interaktif, dan mengajak siswa untuk empati dan mengenalkan pemahaman atau pengalaman baru kepada peserta didik, di mana guru memberikan fasilitas atau memfasilitasi peserta didik dengan melakukan diskusi belajar dengan kelompok, di mana mengizinkan siswa untuk bertukar pendapat, mengemukakan tanggapan dan saran dalam berdiskusi. serta memberikan kesempatan kelompok lain untuk bertanya
menyangga dan membantu kelompok lain dalam menjawab. Dan selanjutnya itu aspek perkembangan moral dan spiritual, di mana peserta didik turut menerapkan kegiatan spiritual selama berada di lingkungan sekolah, di mana siswa turut berdoa sesuai agama dan kepercayaannya, melakukan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Ini dapat dilihat ketika waktu sholat duhur masuk, semua yang beragama Islam melaksanakan sholat duhur secara berjamaah di musola sekolah. Selanjutnya itu perkembangan kognitif, di mana implementasi aspek kognitif di sini sesuai tahap perkembangan peserta didik, dilakukan dengan menerapkan pembelajaran yang berbasis masalah atau berbasis proyek. Dan selanjutnya perkembangan fisiologis peserta didik, di mana secara umum siswa kelas 96 atau selaku objek observasi memiliki kondisi fisik yang baik, di mana pertumbuhan dari siswa kelas 96 SMP Negeri 2 Makassar sesuai dengan tahap perkembangan usia remaja pada dasarnya. Selanjutnya aspek etnik dan aspek kultural, di mana di SMP Negeri 2 Makassar memiliki etnik dan multikultural, tetapi siswa saling menghargai satu sama lain, di mana siswa juga mampu menjalin pertemanan yang penuh keakraban di tengah perbedaan itu. Ada yang terakhir yaitu aspek minat belajar. Berdasarkan hasil pengamatan, antusiasme peserta didik sudah terlihat ditunjukkan dengan aktifnya peserta didik dalam menjawab pertanyaan, aktif dalam kegiatan kelompok, dan juga pada saat praktik olahraga. Keterlibatan pembelajaran ditandai dengan terjadinya pembelajaran dua arah antara guru dan siswa dengan interaksi yang baik. Baik, saya kira cukup dari saya. Itulah tadi pemaparan materi tentang profil peserta didik berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 2 Makassar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.